Ibu dokter apa dulu? Agustina. Profesor dokter atau? Oh, belum, kasihan. Dokter dulu ya. Iya. Dokter baru apa lagi? Titelnya. SHI. Oh, terakhir ya? Iya. Dokter Agustina Bilondatu SHI. MH. Oh, MH. Iya. MH. Mantan dosen. Mantan dosen di apa? Anak mantan dosen, iya kan? Dosen di Sospol, banyak membantu pas saya. Oh, karena jarang masuk dia. Iya, makanya banyak dibantu. Alhamdulillah. Tidak mau dibantu juga saya pusing. Karena terus-terus dia mau datang, jadi lebih baik. Kasih selamat, Jo. Iya, mau lihat dari tekstur wajah dan lain sebagainya segar, berarti sehat. Alhamdulillah. Sehat. Baru cuci muka. Dokter itu waktu di tahun 2022? Iya, saya masuk 2008 akhir. Kurang lebih 3 tahun. Berapa bulan ya? 3 bulan selesai. Alhamdulillah di tanggal 23 Maret 2022 saya ujian terbuka. Di Makassar. Promosi ya. Di Makassar di kan? Universitas Muslim Indonesia. Alhamdulillah selesai. Tapi banyak perjuangan ya. Pokoknya. DP aja pola ngato maik DP itu. Pokoknya. Masya Allah, pokoknya banyak apa ya? Cerita yang luar biasa. Kalau bicara suka duka, kayaknya berimbang. Sukanya dengan duka draw. Iya. Karena habis DP duka tentu suka. Iya. Cuma memang kalau suka itu cuma jaga lewat. Kalau DP duka aduh terus. DP duka apa? Kalau kesulitan pada saat mengambil dokter apa? Dukanya pertama karena tiket mahal. Waktu itu kan masih menjelang Pilpres. Jadi yang awalnya cuma 600-700 tiba-tiba naik 1,2 standar. Itu paling murah. Iya, dan harus kuliah. Ya, dengan kondisi yang ya Abah tahu sendiri bagaimana saya punya keadaan. Dosen cuman asisten ahli. Pokoknya ya di UG. Ya. Tapi alhamdulillah cukup. Iya. Saya juga tidak tahu dari mana ini rezeki. Iya, banyak kemudahan. Dan itu sebenarnya adalah bukti bahwa Allah itu selalu memberi rahmat, kemudahan bagi orang-orang yang menimba ilmu. Jadi itu sangat saya rasakan pada saat melanjutkan ini S3. Meskipun saya sendiri itu kayaknya tidak macam tidak percaya ini ya Allah. Bahkan saya dari tahun 2012 selesai S2 itu Pak Rektor waktu itu Pak Ibrahim Ahmad. Tiap kali ketemu, Ibu ambil saja S3 ya, ambil saja S3. Tapi waktu itu ya saya bilang, Pak saya mau bagaimana ini S3 ini uang banyak ini ya Allah. Iya berarti waktu itu masih antara ya dan tidak. Iya betul. Antara ya dan tidak, dan karena ya dan tidak itu lebih banyak tidaknya. Sehingga dari 2012, 14, 15, 16, 17. Nah, sebenarnya rencana ambil S3 ini mulai dari tahun berapa? Sebenarnya kalau maunya saya itu setelah selesai S2. Tahun berapa itu? Tahun 2012. Di pas 2000 berapa ya? 2010 ya. 12. Tidak, 2010 saya mulai sekolah. Iya betul. Selesai 2012. Memang pada saat itu mau suka langsung lanjut. Tapi aduh, ya Allah, tidak bisa memaksa. Iya, banyak. Iya, pokoknya banyak sekali pertimbangan dan lebih banyak itu di tahun-tahun setelah saya selesai S2, lebih banyak tidaknya ketika memikirkan untuk studi. Lebih banyak tidaknya. Ada keinginan besar sekali. Banyak pertimbangan, mendingan jangan dulu. Tidak dulu. Nanti sudah di tahun 2018 sudah nekat. Jadi mulai banyak juga dorongan dari teman-teman termasuk Pak Rektor waktu itu Pak Ibrahim Ahmad. Kalau Pak Rektor ya tiap saat
Tiap saat aku dapat. Iya, bahkan dia suka Kapan, kasih formulir. Dia suka kasih formulir, saya bilang, Pak, baru saya mau isi bagaimana? Pokoknya isi saja, Bu, isi saja. Bukan masalah mau isi ini formulirnya. Baru mau daftar, mau apa, Pak? Iya. Sudah. Nanti pasti ada itu rezeki. Tapi kan karena waktu itu juga saya keluarga, anak-anak saya masih kecil. Jadi pertimbangannya itu ya luar biasa. Jangan dulu lah. Tapi pada perjalanannya ketika saya melihat sudah banyak juga teman-teman yang doktor, baru setelah itu jadi motivasi itu ya? Ada secara internal di saya yang kemudian memacu saya untuk pokoknya harus jangan berani saja tapi nekat. Jadi saya sebenarnya ini ambil S3 ini nekat. Ambil S3 nekat ya. Bukan berani tapi so nekat itu. So nekat. Ya. Bayangkan dengan 3 anak saya waktu itu, anak saya masih kecil-kecil dan dengan kehidupan saya yang ya tahu sendiri. Iya sudah tidak perlu bilang itu. Iya. Saya nekat untuk mendaftarkan dan langsung berangkat pada saat itu. Habis terima honor itu, saya pikir boleh Jo. Boleh Jo mau pergi akang PP ini. So boleh tiket nah, biar Jo, yang penting bisa mau pergi dulu. Gampang itu. Kalau di sana gampang, mau telepon Pak Rektor. baru. Jadi saya nekat pergi mau daftar ujian. Pada saat itu pun saya sudah terakhir masuknya. Nah, alhamdulillah ada hubungan baik dengan Umi dan sudah bisa dinyatakan diterima meskipun belum ada pernyataan secara tertulis. Saya pulang. Nanti pas sudah dinyatakan lulus itu kan mau daftar lagi. Nah itu yang saya pikir ya harus dan alhamdulillah banyak bantuan. Pada saat awal-awal itu bayangkan saya sempat dibantu sama Pak Alpian Pemalingo. Alhamdulillah pada saat itu awal-awal memang saya ketemu orang-orang baik pada saat itu. Iya. Pak Alpian memberikan saya jalan untuk bayar uang SPP pertama. Luar biasa. Iya. Dan itu Ya, artinya so nekat ini tidak boleh nekat. lagi mau berhenti. So tidak bisa. So masuk pintu. Dari pada saat itu juga Pak Jamal, Pak Ketua Yayasan dan teman-teman juga banyak membantu. Jadi di awal-awal itu seperti itu. Kemudian alhamdulillah banyak tawaran-tawaran pekerjaan di luar dari kampus yang itu turut menopang. Sangat membantu. Apalagi proses waktu pilpres. Ya Allah, tiket itu baru saya kuliahnya harus berangkat ke sana. Tidak ada yang online kayak sekarang ini. Iya. Harus offline. Offline. Ya Tuhan, Sabtu Minggu. Ya. Itu setiap bulan atau per 2 minggu sekali? Per 2 minggu sekali. Per 2 minggu sekali harus ke sana dan itu berlangsung selama 2 semester. Jadi praktis ada 16 kali. Iya. Harus bolak-balik. 16 kali tiket yang berubah-ubah. Kali tiket yang berubah-ubah. Iya. Yang tidak tetap DP harga. Iya. Baru tambah kali dengan pada saat saya kuliah itu kena COVID kan untuk pembatasan pemberangkatan dan itu harus melalui ini tus di hidung ini swab. Dan itu paling mahal. Saya pernah mau menangis di bandara. Ini gara-gara Agung ini. Agung saya teman yang paling kecil di Makassar itu. Dia bilang kalau kau tidak mau suruh bikin begini, kau tidak bisa berangkat. Kalau tidak mau swab. Tidak mau swab dan tidak mau mau vaksin. Saya harus vaksin dan swab dan harus bayar 900.000. Untuk mau pulang. Mau pulang kamari. Iya. Jadi pergi pulang itu harus. Untung di Gorontalo ini waktu itu sudah ada yang gratis lewat di Labkesda. Kalau tidak menangis darat orang ini kasihan. Apalagi ya Allah. Iya. Jadi banyak hal itu yang saya alami karena memang pada saat saya kuliah praktis semua dihentikan. Saya tidak mengajar, membimbing. Itu karena memang kita harus patuh pada ketentuan akademik. Tidak bisa semua. Kemudian sertifikasi kita di stop. Sementara kan di situ ada tambahan-tambahan dan sebagainya kan. Jadi memang betul-betul hanya bermodalkan doa.
Jadi cuma doa Iya, terus. iya, iya. Iya. Nah, tapi ada yang menarik, saya dengar Ibu Dokter pada saat terakhir sudah mulai ada melakukan promosi. Ya, saya dengar ada kesusahan di situ. Itu memang untung kami itu di UMI dikasih Iya. kesempatan setelah promosi, setelah ujian tutup, maksimal itu 6 bulan untuk promosi. Paling cepat 2 minggu. Maksimal 6, paling lambat 6 bulan. Iya. Paling cepat 2 minggu. Iya. Apabila lewat dari 6 bulan itu, maka saya dihitung tidak ujian dan harus ujian kembali. Dan bayar lagi tentunya. Jadi saya berusaha sekali untuk Bukan bisa, lagi kesulitan, kesusahan. pokoknya berlipat-lipat pada saat itu. Karena akhir-akhir memang sempat saya dapat bantuan studi dari Dikti, tapi itu hanya 1 kali terima. Jadi kemudian saya begini, karena di semester 2 itu saya kemudian dapat bantuan studi 1 kali, saya drop semua uangnya itu untuk pembayaran saya punya tunggakan. Jadi setiap semester itu saya diizinkan untuk kuliah terus, ujian terus dengan jaminan ini bantuan studi akan cair. Gitu. Jadi selama itu yang berlaku. Jadi yang saya pikirkan itu hanya uang tiket saja, kuliah. Untuk ini biar nanti beasiswa yang bantuan studi yang akan tanggung. Tiba-tiba pada saat sudah mau ujian tutup, ujian hasil, saya di stop oleh bendahara. Saya dipanggil. Ya, Ibu Agus, ya Pak, tolong dicek kembali ini bantuan studi sama Pak Anwar. Jangan-jangan ini, ya, karena Ibu punya tunggakan ini sudah besar. Kira-kira berapa Pak? Ada 110 juta. Astagfirullahaladzim. Tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah. Iya. Pak, sebanyak itu. Iya Bu, makanya harus dicek dulu. Jangan sampai sudah banyak Ibu nanti akan kelimpungan di akhir nanti. Oh, siap Pak. Ini bantuan beasiswa ada berapa? Bantuan studi. Bantuan studi atau kredit? Tahu. Padahal kita itu sudah berharap sekali. Karena memang agak besar untuk pembayaran S3 itu. Baru tunggakan tadi yang 100 lebih? Begitu saya tanya sama Pak Anwar bilang, sudah nanti dicek lagi. Dicek lagi, ternyata so angus itu, kasihan Abah. Aduh. Jadi tidak ada bantuan studi? Tidak ada. Jadi hanya sekali itu saya dapat, dan setelah itu tunggakannya harus saya bayar sendiri. Nah, itu sampai jadi 100 lebih itu dari mana itu? Kan ada semester 3, semester 4. Kan 1 semester itu kita 12,5 juta. Terus? Kan tambah ujian-ujian. Itu kan ada biaya-biaya. Iya, maksudnya ini biaya keluar. Ini bagaimana caranya dia sampai keluar? Kan Ibu Dokter kan tidak tahu persoalan biaya ini kan? Itu dibayarkan langsung. Dari mana? Itu yang sampai keluar setiap semester dia keluar. Iya, harusnya kami bayarkan langsung. Iya, maksudnya tapi itu. Ini kan dijaminkan bantuan studi itu keluar baru dibayar ini. Jadi nanti di akhir itu ketahuan bahwa bantuan studi ini sudah di stop. Udah berakhir itu program itu. Iya, dan ini ternyata ini keluar terus. Iya, keluar terus. Akhirnya jadi tunggakan. Jadi hitungan pinjaman kredit dan sebagainya. Jadi saya sebuah kredit 100 juta lebih. Jadi ada ambil S3 ini Pak kredit. Kredit doa sama Allah. Iya. Artinya modelnya akhirnya jadi tunggakan yang artinya harapannya ini jadi bantuan studi, ternyata regulasinya berubah. Ya, tiba-tiba saja berubah, dan memang itu dialami oleh teman-teman saya kemarin yang juga S3 sama-sama, bantuan studi ada yang cuma 1 kali, 2 kali. Tapi informasi kan tidak tahu. Tidak tahu nanti akhir-akhir itu. Dan itu juga polemik teman-teman sekarang yang belum selesai. Itu tunggakan. Nah, baru tunggakan yang tadi Pilongo lah. Sudah. Coba doakan. Jadi alhamdulillah itu tadi kekuatan doa. Iya. Saya berusaha juga. Jadi cuma bukan doa Abah. Kalau doa tidak mendapat di masjid. Ikhtiar, doa dan ikhtiar. Ikhtiar dan baru usaha. Berdoa. Ya, saya berusaha maksimal dengan berbagai cara. Alhamdulillah juga banyak
tawaran pekerjaan dari teman-teman, ada Mm. juga Pak Umar Karim. Mm. Saya lewat acara ini, Mm. lewat diskusi ini saya menyampaikan terima kasih banyak. Ah, Pak Umar Karim ini luar biasa. Bayangkan saya tidak mau, dia paksa untuk pergi di Palu. iya, Baru iya, cuma iya. Mbak apa? Heeh. Mau pergi Mbak Cuma Mbak angket. angket DP Bupati di sana. Oke, biar dulu itu. Oke, kita kasih dulu dokter ini. Sudah dari situ, Nah. dari situ itu sumber dia bantu kan. Pasti kalau saya dipanggil ya konsekuensi harus dia bayar. Oh iya betul, profesional. Jadi ya kan? dari situ kemudian saya dapat sedikit-sedikit saya cicil untuk ini. Mm. Kemudian dari keluarga juga sudah dibantu. Mm. Ya, ditambah-tambahin. Ya. Sampai kemudian saya juga sempat masih ada sisa dan ya, teman-teman di fakultas lewat beberapa kebijakan saya juga dapat pinjaman istilahnya. Pokoknya saya buka kamar ini apa? Kasihan. Nah, ini kan Jadi masih pak kredit ini apa? proses kejadian kredit dokter ini. Jadi dokter juga bisa pak kredit. Dokter juga bisa pak kredit. Iya. Tapi ini kredit investasi. Betul. Ya. Jadi alhamdulillah yayasan dengan sangat terbuka bisa membantu meskipun itu ya butuh perjuangan. Ya, saya dengar pernah kena marah apa? Oh pasti. Kan waktu itu saya sempat dianggap bahwa saya tidak pernah membayar. Memang saya tidak pernah membayar. Karena yang saya bayar akan itu dari bantuan studi. Iya kan, tidak ada doi. Iya, so berharap di situ. Itu berharap di situ. Cuma yang Anda pikir buat tiket. Iya, jadi kan? memang berarti selama ini ada dikasih tidak dibayar. Memang tidak ada. Terus? Tapi sudahlah, saya sempat dapat pokoknya banyak fitnah lah. Katanya ini ada uang tapi tidak bayar. Tapi memang sudah seperti itu. Harus mau terima. Tapi akhirnya kan jadi yang diharap-harap ini bantuan studi ternyata jadi tunggakan, jadi kredit diselesaikan juga. Alhamdulillah. Dengan berbagai macam upaya. Pelan-pelan. Meskipun sampai sekarang masih ada tunggakan. Tapi bukan di kampus. Yang perlu disyukuri dokter sudah selesai. Ya. Alhamdulillah. Nah, pada saat itu selesai setelah dinyatakan dokter. Pada saat promosi itu. Iya. Jadi apa perasaan pas selesai semua? Pas kelar. Pada saat selesai di acara promosi dan sudah selesai semua. Saya tidak tahu saya perasaan saat itu apa. Tunggu, saya kayak ada kopi. Mana Tata? Kopi. Iya. Ini abadi ngopi anak ini cewek besar. Jadi dia tugas dia siram kopi untuk tamu. Oh, begitu. Terima kasih Tata. Thank you. Nah, jadi tidak bisa lagi tidak dapat tahu perasaan waktu itu. Saya tidak bisa saya ungkapkan apa yang saya rasa pada saat itu. Cuma yang pasti satu saya punya ada sedikit kecewa karena pada saat itu bapak saya tidak bisa datang karena sakit, tidak bisa kasih. Cuman dia alhamdulillah saya punya promotor, kopromotor dan KPS itu sangat membantu untuk supaya saya punya bapak itu bisa lihat, bapak saya bisa lihat secara langsung. Jadi meskipun waktu itu tidak bisa lagi online karena permintaan saya, bapak saya sakit, akhirnya bisa di online kan. Dan beberapa teman juga yang tidak sempat datang bisa lihat. Nah, alhamdulillah waktu itu Pak Rektor hadir, Pak Dr. Ramdan juga hadir, teman-teman fakultas lain Pak Robi, Bu Leni itu hadir juga. Yang yang sasarannya tidak hadir mungkin bolos saya. Saya ada undang tapi tidak datang. Ada undang balik di Facebook. Aduh, ya luar biasa, alhamdulillah. Tapi ada satu yang saya kira itu cukup menjadi bukti bahwa rahmat Allah itu selalu ada di setiap tempat. Sekecil apapun yang orang bikin. Saya pernah ada kisah waktu itu saya tidak bisa ujian hasil. Yang apa ini? Yang dokter ini? Dokter. Jadi deadline-nya itu karena tunggakan 100 juta lebih, maka saya tidak bisa ujian hasil kecuali kalau saya bisa
bayar dulu biar cuma 1 semester. 1 semesternya berapa? 1 semester itu 12,5 juta. Oh iya iya iya. Oke, jadi saat itu pagi-pagi, berapa hari ini saya cari uang kiri kanan, pokoknya Mbak pinjam. Namanya orang sebegini, pokoknya. So tidak ada malu kasihan. Supaya mau ujian. Karena kalau tidak mau ujian saya mau bayar lagi semester itu. Jadi double. Iya, jadi bayar ujian, bayar uang semester. Jadi saya berusaha jangan sampai ini bayar semester lagi. Iya. Pokoknya pinjam kiri kanan tidak dapat. Pagi-pagi itu saya dengan Pak Husin, sama-sama juga dokter, cuma beliau belum selesai sekarang. Keluar dari tempat fotokopi. Saya waktu itu cuma pegang uang 3.000 di Makassar ini, tinggal 3.000 kasihan di tangan. Yang dibutuhkan 12 juta. 12 juta. Jadi untung saya kesana kemarin ini Pak Husin kasih transportasi dan dia kasih makan karena satu kos. Iya. Jadi waktu itu ada yang jual tisu. Saya bilang, Dek, berapa itu tisu? Dia bilang 10.000 Bu. Saya punya uang cuma 3.000, kau ambil saja itu. Dia bilang, Ibu ini tisu, sudah kau ambil saja. Cuman itu uangku. Sudah pikir saya. Baru. So sampai di kampus, jadi sore ini. Datang saya punya teman nih jaksa, satu Pak Jabal namanya. Di satu tempat kuliah. Dia tanya, Ibu Agus kapan ujian? Saya bilang, kayaknya Pak. Tapi tidak bahagia Pak dia. Kayaknya Pak saya tidak bisa ujian. Kenapa? Saya sudah cerita ini. Saya punya kendala ini. Berapa Ibu harus bayar ini? 1 semester itu cuma 12 juta Pak Bendara bilang. Oh, sudah. Saya kan saya tidak lihat mukanya. Saya cuma lihat berhadapan dengan Pak Husin begini. Tiba-tiba dia sodorkan uang 12 tang. Bu, ini cepat pergi bayar. Pergi bayar. Dia bilang, apa ini Pak? Ini kan mau dibayarkan 12 juta kan? Iya Pak. Ini uangnya. Cepat. Baru saya sekurang tahaga. Soalnya ini uang. Ini tadi saya setengah mati. Tadi buat 3.000 tidak cukup beli tisu. Biar beli tisu tidak bisa ya Allah. Saya bilang, Pak, saya cuma nangis. Karena ya Allah, saya ini kiri kanan saya telepon tidak ada uang, tiba-tiba ini tanpa saya minta, dengan sukarela dia kasih uang 12,5 juta. Bukan cuma 1.000 ini atau 10.000. 12 juta setengah. Ya taruh merah-merah. Saya so mana ya so haga padi. Saya bilang, Pak, Bapak ini kau cuma perempuan, saya so cium. Iya. Dia bilang, sudah Bu, sudah pergi saja. Dan dia ikhlas kasih itu. Dia ikhlas. Sudah Pak Asri sudah tunggu itu, nanti dia tutup lagi. Ih kasihan. Pokoknya saya lari-lari saya sudah tahu. Pak, saya so bisa ujian ini kan. Langsung saya bayar itu. Oh iya Bu, kalau begitu sudah bisa ujian Ibu. Nanti saya jadwalkan. Saya bilang sama administrasi. Ya Allah, saya senang itu luar biasa dan itu saya buktikan bahwa kekuatan sedekah itu, sedekah meskipun orang tidak ini ya. Hanya itu. Dan bayangkan 3.000 Allah ganti dengan subhanallah 12,5 juta tanpa saya bermimpi akan dapat itu. Dan cara Allah membantu hambanya dengan berbeda-beda cara. Jadi saya tidak bisa bayangkan apa saya punya perasaan waktu itu. 12,5 juta ini. Tidak ada sapa-sapa, tidak ada keluarga, tidak. Buntung pinjam di mana? Pokoknya uang 3.000 sisa habis. Habis orang jaga telepon ini. Tidak ada. Habis nomor. Mungkin kurang tiap minggu yang saya tidak minta akan tolong. Paling mau saya bilang, ya berdoa mudah-mudahan sukses. Itu dia Ya Allah, jadi mudah-mudahan Pak Jabal juga dengarin dan insya Allah itu jadi amal ya. Jadi amal beliau dan biasa. Bisa dilipat gandakan, itu luar biasa dia punya keikhlasan pada saat itu bantu saya. Dan itu yang terakhir itu yang ujian belum itu baru ujian hasil. Nanti setelah itu tinggal 90 juta lebih. Tapi itu kisah. Setelah itu baru sisanya 90 juta lebih. Nah, emangnya kalau misalnya mau ambil S3 itu sampai habis berapa duit? Kalau standar sih sekitar 200 juta lebih. Tapi ada jaminan awal? Tidak ada. Oh ya. Tapi memang ada yang kita isi itu kita punya sumber pendanaan dari mana.
Oh, Harus menurut jelas saya, ya itu. jelas, jelas. Apakah Betul. dia bantuan studi, beasiswa, atau sendiri, atau Ah, dari apa harus mau isi lembaga, itu, harus mau isi. diisi. Oh iya betul, 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 Karena betul. itu jaminan. Iya, Cuman iya, iya, tidak ada iya. dia minta sertifikat. Ah, Padahal saya ini jujur ya, ah, selama saya kasih selesai saya punya studi itu, saya ah, bawa sertifikat kemana-mana. Punya nada yang mau kasih ambil. jamin. Seandainya kalau mau ambil S3 ini bisa dijaminkan sertifikat di situ, mungkin selesai, ya kan? Kira-kira. Nah, artinya kan tinggal kalau misalnya berapa sisa tunggakan saya, sudah ambil saya tanah. Kan selesai itu. Sampai sekarang itu sertifikat masih ada. Karena Alhamdulillah. tidak ada yang ambil. Karena terlalu jauh di Mautong sana. Nah, satu-satunya mungkin satu-satunya orang yang mengambil atau studi apa ada istilah mengambil atau S3, Studi lanjut. studi lanjut S3, satu-satunya bukan mahasiswa namanya apa? Tetap mahasiswa. Mahasiswa. Ah, satu-satunya mahasiswa yang ambil studi lanjut S3 yang bawa sertifikat. Tapi biasanya rata-rata kalau Aduh. S3 begitu, mahasiswa ada sertifikat membawa-bawa. Oh iya, pasti yang lain juga begitu ya. Artinya mau sertifikat kah, mau apa ya, yang barang-barang berharga harus sudah Ya, disiapkan. kecuali sertifikat vaksin yang Oke, itu cerita soal bagaimana sampai hasilnya jadi dokter. Proses jadi dokter. Ibu Doktor Agustina Bilontatu. SHI MH. MH.